Shalom saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan. Senyum selalu senyum, senang selalu senang, sukacita selalu sukacita. Itu harapan yang Tuhan mau atas anak-anaknya. Oleh sebab itu pantang buat kita ketika kita tahu firman Tuhan sumber dari segala sesuatu, kenapa kita mesti harus murung? Selalu saya katakan firman itu seperti ATM, segalanya ada. Persoalannya kenapa kita tidak mengalami, saudaraku, isi ATM ini? Mukjizat, kuasa, berkat, kekuatan, kelepasan ada di firman Tuhan ini. Saya ingin memberikan paspor hari ini kepada saudara. Renungkan dan saya percaya saudara kan orang pertama di zamannya. Haleluya. Mari buka sama-sama saudaraku dalam Matius 14. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku, terlalu kecil jika hanya karena mujizat maka kita berkata, "Engkau anak Allah." Terlalu kecil jika saudaraku karena sudah diberkati secara materi kita berkata, "Engkau anak Allah." Apa bedanya orang dunia dengan kita jika soal berkat? Oleh sebab itu Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkannya." Harta, pangkat, segalanya hanya tambahan. Yang membedakan kita dengan orang lain itu keselamatan. Sama-sama kaya, sama-sama terkenal, sama-sama bahagia. Yang membedakan kita dengan dunia yaitu keselamatan. Hanya Yesus, kata Alkitab, "Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat." Karena hanya satu jalan, Yesuslah namanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kenyataannya Allah menciptakan dunia ini dengan mengawali kalimat yaitu surga. Kalau saudara membaca dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi masih kosong, gelap gulita. Perhatikan, rupanya rencana Allah adalah pribadi yang ini mengawali dengan segala yang indah. Harta, pangkat, nama besar terada di dalam surga itu. Dunia dirancang dari itu. Dan saudaraku, ketika membentuk manusia pun segambar dengan Allah, pribadi yang saudaraku. Oleh sebab itu kalau saudara membaca persoalannya sekarang ini, saudaraku, kenapa tidak kita rasakan? Dunia semakin hancur, manusia semakin hancur, semakin hancur, semakin hancur. Kenapa? Jangan heran saudara kalau saudara membaca dalam Matius 12 ayat 28. Dikatakan, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Rupanya ada figur yang membuat yang itu dunia ini dan manusia. Masalahnya cuma satu, setan. Sekali lagi katakan, setan. Bu, jangan lihat suamimu, kau bukan setan, Bu.
Masalah terbesar dari dunia dan manusia adalah setan. Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau setan itu sudah pergi dari dunia, realitanya surga pasti kita alami. Logikanya dong, amin. Waktu setan itu keluar dari rumah kita, keluar dari pekerjaan kita, keluar dari pribadi kita, logikanya, saudaraku, sumber masalah pergi, pasti tenang. Betul enggak? Mari kita berpikir jernih. Kenapa rumah tanggamu hancur? Karena ada dukun di situ. Kenapa rumah tanggamu hancur? Karena masih ada jimat opo-opo. Kenapa rumah tanggamu hancur? Bukankah ada horoskop pada segala sesuatunya? Kalau itu pergi dari hidupmu, logikanya pasti hidupmu kembali normal. Hidupmu segambar dengan Tuhan dan rumah tanggamu surga engkau alami. Izinkan hari ini saya memberikan tema khotbah yang diilhami Roh Kudus berawal dari logika. Iman bukan muncul dari pendengaran saja atas firman. Tapi buat apa kalau tidak masuk di otakmu dan berkata, betul, hanya dosa lahir dari surga. Berarti hanya orang-orang surga, pribadi dari surga yang mampu menyelesaikan dosa itu. Izinkan kami memberikan tema ini, yaitu berawal dari logika. Tapi sebelumnya, mari kita izinkan yang satu ini lewat untuk memberkati saudara. Pujian yang sama memberkati saudara. Haleluya. Amin. Saat pagi hariku hampiri tahta-Mu Tuhan, dengan segenap hatiku masuk dalam hadirat-Mu. Saat ku naikkan syukurku bagi-Mu ya Allahku, ku rasa kehadiran-Mu beri kekuatan bagiku. Takkan pernah ku berpaling dari-Mu, oh Yesus, sebab telah Kau buktikan besar kasih setia-Mu. Kini tibalah saatnya, ku mau memberi yang terbaik bagi-Mu ya Tuhanku, untuk selama-lamanya pujianku. Saat pagi hariku hampiri tahta-Mu Tuhan, dengan segenap hatiku masuk dalam hadirat-Mu. Saat ku naikkan syukurku bagi-Mu ya Allahku, ku rasa kehadiran-Mu beri kekuatan bagiku. Takkan pernah ku berpaling dari-Mu, oh Yesus, sebab telah Kau buktikan besar kasih setia-Mu. Kini tibalah saatnya, ku mau memberi yang terbaik bagi-Mu ya Tuhanku, untuk selama-lamanya pujianku. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat di ayat yang ke-28, dikatakan dengan tegas di sini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Apa Petrus tidak punya iman? Tentu tidak. Petrus ingin jelaskan kepada Yesus bahwa yang dihadapi, saudaraku, bukan masalah iman, tapi yang dihadapi adalah realita. Sekali lagi, Yesus bukan karena, Petrus bukan ngomong bukan karena dia tidak punya iman. Dia punya iman, saudaraku. Tetapi yang dihadapi itu realita. Sehingga jangan heran saudara kalau saudara membaca di ayat 27, Petrus tidak terpengaruh dengan kalimat ini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mulai berpikir betul, kenyataan hidup kadang kala, saudaraku, menekan iman kita. Perhatikan baik-baik. Suatu ketika ada jemaat yang datang kepada saya dan berkata, Om, saya mengerti rumah tangga saya dipulihkan. Maksudnya suami istri dipulihkan kembali, tidak ada bentrok. Om, betul om, penyakit saya disembuhkan, katanya. Tetapi apakah hanya itu, katanya, betul. Seperti Petrus, dia tahu keselamatan surga, namanya tercatat di surga. Tapi apakah hanya itu hidup itu secara realita? Dengan kata lain, Om, hidup bukan hanya sekedar harmonis, hidup bukan sekedar bahagia, hidup bukan hanya sekedar sembuh, tapi butuh uang, Om. Saya mengerti, saudaraku, kalau saudaraku sembuh saja diberikan, kalau surga diberikan, kalau keselamatan diberikan kepadamu, ayo kita berpikir secara logika kita, masa kekayaan tidak diberikan kepada saudara? Hari ini saudaraku, mari kita lihat kapan logika kita melahirkan mukjizat Allah yang berupa berkat jasmani, keuangan, jabatan, nama besar. Mari kita belajar. Dalam ayat yang ke-22 sampai 24, di sini katakan begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata pisah, dipisahkannya dari yang banyak, itu disebut dengan isatsa, atau dipisahkan untuk di-training. Mungkin saudara belum mengerti, Mas Ian. Mari kita lihat, Yesus sedang berdoa di atas bukit. Tetapi hasil daripada doa itu justru murid-muridnya angin topan. Perhatikan baik-baik, saudaraku, angin sakal. Perahu itu tergoncang. Saya mulai berpikir, betul ini. Jangan heran kita doa kok jawabannya tanpa masalah. Rupanya kalau kita berdoa dan kita memang tidak hidup tidak berdosa, hidup benar, sebenarnya doamu itu sudah dijawab. Coba saudara, kalau saudara lihat, kalau orang sudah diterima kerja, apa yang dilakukan oleh pengusaha ini kepada karyawan yang baru diterima? Di training. Itu disebut namanya dietsa. Di training. Kenapa? Sudah diterima. Ibu, kalau hari ini kau berdoa, tapi doamu tidak seperti apa yang kau inginkan, seolah-olah itu masalah, itu berarti doamu sudah diterima. Persoalannya, kita tidak mengerti secara logika. Pikiran Allah, logika Allah dan logika kita tidak pernah bersatu. Pikiranmu bukan pikiranku, rancanganmu bukan rancanganku, kata Alkitab. Berapa banyak kita kecewa di saat kita berdoa, tapi apa yang kita doakan tidak seperti apa yang kita harapkan. Kenapa kita bisa di-training segala? Mari saudaraku, karena kita ini sudah di area pekerjaannya. Sekali lagi, di area pekerjaannya. Ingat, Israel di padang gurun banyak bersungut-sungut dibanding di Mesir, walaupun ditekan habis sebagai budak. Saudara, gak gampang untuk diterima oleh Tuhan. Ada banyak orang berkata, pakai hidupku Tuhan. Tunggu dulu. Kau di area setan, saudara di area Tuhan, saudara tidak mudah. Ingat, kenapa sih hanya manusia yang banyak masalah? Karena kita ini hidup di tengah area konflik, saudaraku.
Kita diperebutkan oleh kerajaan Allah dan kerajaan setan. Oleh sebab itu tetap berkata Tuhan, terima kasih atas pilihanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pekerjaan yang kedua, kenapa kita di training segala? Karena pekerjaan Allah ada upah. Haleluya. Sekali lagi, pekerjaan Allah ada upah. Kalau saudara membaca di dalam Matius 6, 10 ayat yang Matius 6 ayat yang 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu di sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rupanya pekerjaan kita ada upah. Melayani Tuhan itu ada upah. Amin. Bilang kanan kiri, melayani Tuhan ada upah. Kapan? Upahnya nanti kalau selesai. Saudaraku, kita di bumi ini bekerja untuk Tuhan. Yang benar Pak benar. Ya, melalui hidupmu. Waktu engkau sekolah, waktu engkau pacaran, waktu engkau bekerja, waktu engkau melayani Tuhan. Melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, bukan hanya pada di saat di gereja. Saya kurang setuju orang sebut namanya pelayan Tuhan waktu kita di mimbar. Tidak. For all, setiap anytime engkau bekerja. Saudaraku, setiap hidupmu itu bekerja untuk Tuhan. Makanya Alkitab menyebutkan apa dalam Kolose 3:23? Apapun yang kau perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apa? Karena ada upah. Oleh sebab itu ingat, saudaraku, banyak setan yang tidak suka. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, mari kita membaca di dalam ayat yang ke-25. Kita baca dalam Matius 14 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kapan logika kita melahirkan mujizat Allah? Pertama, waktu logika kita mau di-training oleh Allah. Ketika kita berkata, saya tahu bahwa diterima Tuhan, doa kita itu sebenarnya tidak sama seperti apa yang kita pikirkan. Jika betul kita minta datangnya dari Tuhan. Alkitab menyebutkan apa? Ya, apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah ada dalam hatimu, itu yang diberikan Tuhan bagi siapa yang berharap dan mengharap padanya. Kau minta sama Tuhan, tapi kau samakan dengan logikamu. Masuk otak dong. Tuhan memberikan segala sesuatu tidak pernah masuk otakmu. Kalau itu memang betul kau hidupmu benar dan kau minta, dan masalah ada, itu kau sedang di-training. Haleluya. Ayat 25, saudara yang kedua. Kapan logika melahirkan mujizat Allah? Waktu logika, saudaraku, kita berkata, saudaraku, hanya mujizatlah yang bisa melahirkan mujizat. Kali lagi, hanya orang yang bisa melahirkan mujizat akan bisa melahirkan mujizat. Yesus lahir ke bumi ini karena mujizat Allah. Sekali lagi, dia bisa pakai apa saja, saudaraku, tapi dia pakai Maria, haleluya. Kalau saudara lihat, saudaraku, ya, hanya pribadi mujizat yang bisa melahirkan mujizat. Ingat, dia hadir di setiap transaksi hidup kita. Wow, haleluya. Saudaraku, di dalam setiap transaksi hidup kita, Immanuel itu untuk apa sih? Untuk melahirkan mujizat. Kau pikir kalau di gereja saja dia ada? Setiap transaksi hidup kita. Oleh sebab itu jagalah hidup benar. Supaya apa? Supaya Immanuel itu bisa melahirkan mukjizat. Waktu engkau dagang, saudaraku, izinkan dia hadir. Karena hanya Yesus yang melakukan mukjizat. Makanya kalau engkau bekerja, nyanyilah, mujilah Tuhan. Karena hanya Yesus yang sumber mukjizat. Hanya itu yang bisa melahirkan mukjizat dari surga. Setan bisa melahirkan mukjizat, bisa, tapi bukan daripada surga. Kalau engkau ingin berkat dari surga, hanya orang surga lah yang bisa melahirkan berkat surga. Selalu saya katakan, saya senang sekali dia hadir dalam setiap transaksi hidup kita. Waktu pacaran, bagaimana pacaran bisa melahirkan mukjizat? Pacaranlah kudus. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, persoalannya kenapa Yesus tidak hadir dalam perjanjian Immanuel? Karena ayat 26 dikatakan begini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Karena kita salah sebut. Sekali lagi, oh haleluya. Hai, yang melahirkan mujizat bukan pendeta.
Jangan salah sebut, Bu. Yang makanya saudaraku, akhirnya kita ini salah. Logika menyebutnya Yesus, Yesus. Tapi secara jujur, coba kalau pendeta besar yang datang, yang katanya penuh urapan, yang katanya penuh mujizat. Woi, datang karena pendeta ini datang. Loh, yang menyembuhkan mujizat itu, yang menyembuhkan orang, yang membawa mujizat itu bukan pendeta itu, tetapi sumber mujizat. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu jangan heran kadang-kala kita bisa kecewa dengan pendeta karena kita salah sebut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya katakan bahwa Roh Kudus itu adalah, ada dua dikatakan dalam terjemahan. Pertama, Roh Kudus dibilang dengan exousia atau dunamis. Roh Kudus itu, dunamis itu yaitu kuasa. Tapi exousia itu adalah bunyi. Seperti saya kasih contoh, seperti pistol. Kalau saudara tembakkan dor itu, kira-kira yang mematikan dornya atau pelurunya. Roh Kudus itu seperti itu, saudaraku. Exousia. Bukan sikia wala wala, bukan itunya. Bukan suara itunya yang bisa menobatkan orang. Tetapi hidup benarmu, welas asih, penuh dengan perhatian, suka menolong. Haleluya. Itu Roh Kudus. Jadi waktu engkau hidup benar sesuai dengan firman, Dia tinggal dalam hidupmu, maka Dia yang tinggal hidupmu itu penuh dengan pribadi yang bisa melahirkan mujizat. Kau tumpang tangan orang sakit sembuh. Karena apa? Dia tinggal dalam hidupmu. Roh yang punya sumber mujizat ada di dalam hidupmu. Makanya kalau orang lain, Pak Pendeta, doakan saya, katakan, ingat jangan saya sebut. Bukan aku yang menyembuhkan kamu, tapi Dia yang ada di dalam hidupku. Haleluya. Yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan logika kita melahirkan mujizat? Sudah saya jelaskan. Pertama, yaitu di logika kita yang mau di training. Ya saudaraku, kalau iman kita bisa di training, maka logika bisa di training. Dan saudara, logika kita sebenarnya itu melahirkan iman kita. Yang kedua, logika yang berkata bahwa yang bisa melahirkan mujizat adalah yang punya sumber mujizat yang datang dari surga. Bukan kita, Bu, yang menyembuhkan ibu, tapi Dia yang ada di dalam kita. Haleluya. Ayat 29-30, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Yang ketiga, kapan logika melahirkan mujizat Allah? Yang ketiga, waktu kita tutup pintu logika kita. Ingat, pintu logika dan pintu iman tidak bisa terbuka bersama-sama. Dalam Kejadian 15 ayat yang ke-10 dikatakan, diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong dua lalu diletakkannya bagian itu, yang satu di samping lain. Tapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Perhatikan, kalau saudara melayani Tuhan secara logika, jujur, kalau kita ini, rupanya kalau kita dengan Tuhan, bisnis, artinya kalau kita iring Tuhan itu seperti bisnis, saudaraku. Ya, kalau kita ada jual beli, maka ada disebut namanya pihak satu dan pihak dua. Abraham, waktu dia mengikuti perintah Tuhan, Alkitab menyebutkan tentang sebuah korban. Alkitab menyebutkan di sini bahwa ada dua potong antara korban. Ini adalah gambaran perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini disebut namanya akte jual beli. Kalau engkau percaya firman Tuhan, maka ada jual beli yang ditandatangani dua orang. Tuhan tidak bisa bekerja sendiri. Tuhan butuh engkau. Dan kita juga tidak mampu melakukan sendiri. Kita butuh Dia. Makanya harus kita tanda tanganin. Tuhan tanda tanganin dengan iman. Kita ditandai dengan logika. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Maka kita tanda tangan. Amin. Saat itu mujizat terjadi. Oleh sebab itu harus ada saksi, yaitu Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cintailah. Cinta kita kepada Allah harus menutup logika hidup kita. Izinkan iman itu ada dalam hidup kita. Hidup kita sudah ada akta jual beli dengan Allah. Pihak Allah sudah berkata, oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Tapi saudara tanda tangan atau tidak? Kalau saudara nonsen, maka tidak ada kesembuhan. Kalau Tuhan berkata, engkau tidak akan naik, tidak akan turun, tapi naik. Tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala.
Tuhan sudah tanda tangan sah. Ada saksi yang disebut Roh Kudus. Tapi kalau engkau tidak tanda tangani, tidak percaya, maka tidak akan terjadi. Tundukkan kepala, Bapa yang baik. Kami berdoa hari ini, jamah setiap pemirsa Tuhan, yang saat ini dia percaya kepada firman, tapi selama ini logikanya menutup Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, engkau harus menandatangani, engkau mengesahkan bahwa Tuhan sudah menandatangani firman. Dia akan berkata sembuh engkau tidak akan miskin, engkau tidak akan melarat, tidak akan utang. Dan dia sudah tanda tanganin. Atau apakah engkau percaya dengan itu? Tanda tanganilah hari ini, katakan Tuhan, aku percaya. Jamah dia Bapak. Dalam nama Yesus, pakai Tuhan televisi ini. Pakai layar televisi, pakai program untuk menyembuhkan, menguatkan, melepaskan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sekarang saudaraku, ada program yang indah. Kalau saudara rindu, yaitu program tentang DNA doa Yesus. Yesus pernah dimintai doa untuk murid-muridnya. Ya, Yesus mengajar doa Bapa kami. Tapi dalam realitanya Yesus, 5.000 orang dia tidak pakai doa Bapa kami. Tapi dengan thanksgiving, mengucap syukur. Program ini kami alami dan mukjizat terjadi. Kalau saudara rindu program ini menjamah saudara bisa hadir di hari Jumat jam 7 malam atau hari Minggu jam 10 pagi atau jam 6 sore. Dan saya percaya seperti jemaat-jemaat yang kami layani diberkati, ada kuasa. Saudara pun juga mengalaminya. Maju terus dalam Tuhan, sampai berjumpa dalam program yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.